Melihat Dena menggandeng lengan Arhan, Sarah nampak tak suka. Ia tidak suka jika Dena bahagia. Arhan dan Edgar dua-duanya adalah pria kaya raya dan Sarah tidak ingin Dena mendapatkan salah satu dari mereka. Kalau saja ia tak ketahuan selingkuh dengan Edgar, mungkin sampai saat ini ia masih diam-diam berhubungan dengan Arhan. Arhan sangat berbeda dengan Edgar, Arhan sangat perhatian dan peduli padanya. Sedangkan Edgar pria kaku dan dingin. Namun begitu ia harus bisa membuat Edgar menyukainya karena ia tidak mungkin kembali lagi pada Arhan. Laki-laki itu sudah membuangnya semenjak mengetahui perselingkuhannya. "Maaf Pak, Dena harus pergi," ucap Dena seraya menatap sang ayah. Sedangkan Sarah dan ibu tirinya nampak tersenyum mengejek saat Dena menatapnya. Tak mau melihat drama mereka lagi, Dena memutuskan segera pergi dari sana meski sebenarnya ia masih sangat merindukan ayahnya. Melihat kepergian Dena bersama mantan suaminya, tanpa sadar Edgar ingin mengejarnya. Namun sepertinya ia lupa kalau saat ini sedang bersama kekasih serta keluarga besarnya. "Sayang, kamu mau kemana?" cegah Sarah. Edgar nampak menghela napasnya kasar. "Mau ke toilet," sahutnya. "Bukannya kamu tadi habis dari toilet? Lagi pula toiletnya ke arah sana bukan ke situ," ucap Sarah mengingatkan. "Aku sedang banyak kerjaan Sir, apa kamu belum selesai?" tegas Edgar kemudian. "Tapi ini weekend sayang, kamu libur," ucap Sarah. Ia sedikit curiga dengan tingkah aneh kekasihnya itu. "Sarah please, aku harus pergi," tegas Edgar. "Maaf semuanya, saya ada pekerjaan mendadak," ucapnya lagi, kemudian ia berlalu pergi sebelum kedua orang tuanya itu memprotesnya. "Sialan, kamu pasti mau mengejar Dena kan? Aku sudah curiga dari caramu menatapnya, kamu pasti menyukainya." Sarah terlihat geram, kemudian ia kembali masuk ke dalam butik karena masih ada gaun yang belum ia coba. "Aku bersumpah akan membuatmu menjadi milikku, seperti Arhan dahulu. Sampai kapanpun milik Dena adalah milikku." Sementara itu Dena yang baru sampai di apartemennya nampak menegur Big Mina karena kecerobohannya. "Big, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Saya tidak mau Elkan bertemu dengan orang asing lagi seperti tadi," tegurnya. "Maaf Bu," sahut Big Mina yang memang merasa sangat bersalah karena membiarkan Kristal membawa Elkan bertemu dengan keluarganya. "Baiklah, tolong mandikan Elkan dan sepertinya dia juga lapar. Saya mau istirahat sebentar," perintah Dena, kemudian ia berlalu ke kamarnya. Dena menghempaskan tubuhnya di kursi yang ada di balkon kamarnya. Matanya nampak menatap gedung-gedung tinggi di depannya itu. "Kalian sudah terlalu lama hidup bahagia, sepertinya ini saatnya aku mengambil apa yang sudah menjadi milikku. Tak peduli aku harus menyakiti banyak orang." Dena nampak menyalakan pematik rokoknya, saat ia hendak menghisap benda putih pipi itu tiba-tiba sebuah tangan kekar merampasnya darinya. "Kamu?" Dena terkejut saat melihat Edgar sudah berada di sampingnya. "Apa kamu ingin meracuni anakku?" hardik Edgar seraya meremas rokok tersebut hingga hancur, tak peduli tangannya terasa panas. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumahku bahkan ke dalam kamarku?" tegas Dena, hilang sudah sopan santunnya terhadap bosnya itu. "Aku berhak menemui anakku kapan saja," sahut Edgar. "Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya nyelonong masuk ke dalam kamarku," tegur Dena. "Kalau aku tidak nyelonong ke sini, mungkin kamu sudah menghabiskan sebungkus rokok itu. Apa kamu sadar itu sangat berbahaya buat Elkan?" teriak Edgar. Dena tahu itu, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Benda putih pipi itu seakan menjadi candu baginya saat dirinya sedang kacau. "Bukan urusanmu," ketus Dena. "Segala sesuatu yang berhubungan dengan Elkan akan menjadi urusanku," tegas Edgar. "Dia bukan putramu," cibir Dena. "Seyakin itu?" ejek Edgar seraya mengangkat sebuah amplop putih di depan mata Dena. "Dia putra kandungku, tentu saja aku akan melakukan apa saja untuknya," lanjutnya. Dena tercengang. "Apa ini?" tanyanya saat Edgar memberikan amplop itu padanya.
Bukalah, kamu akan tahu isinya. Perintah Edgar. Dana segera membuka amplop tersebut, ternyata itu adalah hasil tes DNA Elkan dan Edgar. Secepat ini? Tanya Dana tak percaya. Uang bisa melakukan segalanya, yang lambat pun bisa menjadi cepat. Jawab Edgar. Dan kamu tidak merekayasa ini semua dengan uangmu, kan? Tanya Dana curiga saat melihat hasil tes itu menunjukkan bahwa Edgar ayah kandung Elkan, meski pada kenyataannya Edgar memang ayah kandungnya putranya itu. Memang selama ini sudah berapa banyak laki-laki yang menidurimu? Geram Edgar menatap Dana. HMMPTT. Dana tak dapat menyelesaikan perkataannya karena Edgar sudah membungkam bibirnya dengan bibir laki-laki itu. Hanya sebuah kecupan, lalu Edgar menjauhkan bibirnya kembali. Karena ia tidak mau Dana menganggapnya kalau dirinya sedang merendahkan wanita itu. Namun tanpa ia sangka, Dana justru meraih tengkuknya lalu melahap bibirnya dengan rakus. Meski ciuman wanita itu begitu amatiran tapi sukses memancing hasratnya. Edgar laki-laki normal dan tentu saja ia takkan menyia-nyiakan kesempatan di depan matanya itu, apalagi wanita itu adalah Dana. Wanita yang sudah membuatnya penasaran sepanjang hidupnya. Setelah keduanya merasakan napasnya tersengal, mereka baru melepaskan panggutannya lalu saling mengambil napas sebanyak mungkin. Jika kamu ingin memiliki Elkan, maka menikahlah denganku. Ucap Dana yang langsung membuat Edgar menatapnya tak percaya. Kamu serius? Edgar seperti sedang bermimpi saat tiba-tiba Dana mengajaknya menikah. Tentu saja. Bukannya Elkan membutuhkan ayahnya juga? Sahut Dana. Kamu mencintaiku? Tanya Edgar memastikan. Aku mencintaimu. Dusta Dana lalu ia memeluk Edgar dengan erat. Dana tidak tahu ia menyukai Edgar atau tidak, ia teramat sulit memahami perasaannya sendiri. Baginya semua laki-laki itu bajingan yang hanya bisa menghancurkan wanita seperti ayahnya dan juga Arhan. Maafkan aku harus memanfaatkanmu untuk mencapai tujuanku. Sera mencintaimu dan aku akan merebutmu seperti dia merebut Arhan dulu. Gumam Dana. Jadi apa kamu mau menikah denganku? Tanya Dana lagi yang masih berada di pelukan Edgar. Kita akan segera menikah. Sahut Edgar senang. Lalu bagaimana dengan Sera? Tanya Dana seraya mengurai pelukannya lalu menatap lekat Edgar. Awal hubungan kami terjalin karena keinginan kedua orang tua kami. Sahut Edgar. Tapi kamu sempat mengaguminya, kan? Tanya Dana, karena Arhan juga awal mulanya mengagumi Sera. Edgar terdiam, jujur ia memang sempat bersimpati dan kagum pada Sera dan hanya sebatas itu. Melihat pria itu terdiam, Dana langsung tersenyum sinis. Bagaimanapun perasaanmu pada Sera, aku tidak peduli. Ucapnya. Apa kamu tidak bisa melihat perasaanku padamu? Tanya Edgar menatap Dana. Aku buta akan hal itu, karena dulu Arhan juga sempat menatapku dengan cinta. Namun pada akhirnya ia berakhir di atas tubuh Sera. Sahut Dana yang langsung membuat Edgar tercengang. Jadi mereka berselingkuh di belakangku. Tegas Dana. Aku tidak peduli, asal kamu mau menikah denganku dan kita tinggal bertiga dengan Elkan itu sudah cukup bagiku. Sahut Edgar seakan menegaskan dia tak peduli dengan Sera. Kemudian ia membawa Dana ke dalam pelukannya. Dana nampak tersenyum puas, membayangkan kehancuran Sera dan ibunya sudah berada di depan matanya. Namun tanpa ia sadari ini adalah awal kehancurannya juga, balas dendam memang membuatnya merasa puas. Tapi jika ia memanfaatkan orang lain tanpa perasaan untuk melakukan itu maka karma juga akan menyertainya. Karena di saat Edgar tahu ia hanya memanfaatkannya, maka bisa jadi laki-laki itu akan kecewa dan pergi meninggalkannya. Berak! Sera langsung membanting pintu kamarnya dengan nyaring, ia marah dan geram karena Edgar mengabaikannya. Bahkan saat ini ponsel laki-laki itu tak bisa dihubungi. Halo Juno, kamu tahu di mana Edgar? Tanya Sera saat menghubungi asistennya kekasihnya itu. Bukannya beliau sedang bersama Anda melakukan fitting baju, Nona? Jawab Juno dari ujung telepon.
Dia sudah pergi, katanya ada pekerjaan penting. Apa itu benar? Cecar Sarah. Jun, kamu masih mendengarku? Teriak Sarah tak sabar. Saya di sini Nona, barusan Tuan mengabari saya kalau beliau mendadak ada meeting penting dengan relasinya dari Jepang yang harusnya dilaksanakan besok. Dusta Juno. Kamu tidak berbohong kan, Juno? Selidik Sarah. Tidak Nona, saya sebentar lagi juga akan ke sana untuk membawakan dokumen yang ketinggalan. Dusta Juno lagi. Baiklah, aku percaya padamu, tapi jika kamu bohong bersiap-siaplah angkat kaki dari sisi Edgar. Ucap Sarah dengan nada mengancam. Saya mengerti, Nona. Sahut Juno. Sarah nampak lega setelah mengetahui jika kekasihnya itu beneran meeting, namun ia tidak akan tinggal diam jika sampai Dena berani mengganggu hubungannya dengan Edgar. Sarah, bagaimana? Apa kamu sudah menghubungi Edgar? Tanya Nyonya Sita saat baru masuk ke dalam kamar putrinya itu. Kata Juno, Edgar beneran meeting koma. Sahut Sarah. Tapi bagaimanapun juga kamu tidak bisa tinggal diam, Edgar sudah menunjukkan gelagatnya kalau dia mulai tertarik pada Dena si janda sialan itu. Ujar Nyonya Sita berapi-api. Iya Sarah tahu ma, Sarah akan membujuk Tante Putri agar acara pertunangan itu diganti dengan pernikahan saja. Dengan begitu Edgar akan semakin terikat padaku, lagi pula kalau aku sudah membawanya ke ranjang aku yakin dia akan mulai tergila-gila padaku dan pasti akan melupakan Dena dengan sendirinya. Seperti Arhan waktu itu. Sahut Sarah percaya diri. Baiklah mama percaya padamu sayang, tapi jika cara itu tidak berhasil, kita harus melakukan cara satu-satunya yang sudah sejak dulu ingin mama lakukan. Ujar Nyonya Sita yang langsung membuat Sarah menatapnya. Ma, itu terlalu berbahaya. Tegur Sarah. Jika ahlinya yang melakukannya maka tidak akan ada yang bahaya nak. Lagi pula kamu tidak maukan posisimu sekarang direbut oleh dia dan kamu akan ditendang ke jalanan? Tegas Nyonya Sita. Tapi ma, hanya itu satu-satunya jalan, sebelum papamu mengetahui kebenarannya. Potong Nyonya Sita. Kebenaran apa ma? Ujar Tuan Winata saat baru membuka kamar Sarah yang langsung membuat ibu dan anak itu nampak gelagapan. Papa. Sarah langsung memucat. Ini loh sayang, Sarah memintaku untuk bicara pada calon besan kita lebih baik hari pernikahannya dipercepat saja sekalian dengan tunangan. Ucap Nyonya Sita menimpali. Oh ya nggak masalah lebih bagus malahan, Papa juga tidak sabar menimang cucu. Sahut Tuan Winata. Jadi Papa setuju. Sarah langsung berbinar-binar. Tentu saja nak, segera berikan Papa cucu selucu anak yang digendong oleh Edgar tadi. Entah kenapa bocah kecil itu bisa membuat semua orang jatuh cinta padanya. Sahut Tuan Winata seraya membayangkan wajah Elkan. Tiba-tiba Tuan Winata mengingat Dena, putri sulungnya itu juga mempunyai seorang anak tapi sampai sekarang ia tidak pernah melihat cucunya tersebut. Memikirkan hal itu Tuan Winata nampak menghela napasnya berat. Ada rasa sesal bercampur marah pada dirinya. Karena sudah gagal mendidik Dena menjadi wanita baik-baik hingga membuat wanita itu menjadi pembangkang dan hamil dengan pria yang tidak jelas. Baiklah Pak, mungkin anakku akan lebih lucu dan tampan. Ucap Sarah seraya memeluk ayahnya yang nampak sedang termenung itu. Beberapa harinya kemudian. Malam itu Dena nampak mengulas senyumnya dengan lebar saat menatap buku pernikahannya di atas nakas. Ia sekarang sudah sah menjadi istri Edgar Brian. Kini ia yang berkuasa akan diri Edgar dan melalui laki-laki itu, ia akan membalaskan dendam pada Sarah maupun ibunya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah pemandangan tengah kota dari balik jendela kamar hotelnya. Membayangkan kehancuran ibu tirinya dan juga Sarah membuatnya tersenyum senang. Namun senyumnya langsung menyurut saat ia merasakan sebuah tangan kekar melilit pinggangnya dari belakang dan bersamaan itu sebuah kecupan mendarat di bahunya yang terbuka. Dena langsung memejamkan matanya, bayangan Arhan berada di atas tubuh Sarah tanpa sehelai benang waktu itu menari-nari di kepalanya. Setiap mengingat itu Dena rasanya ingin membunuh laki-laki menjijikkan yang pernah begitu ia cintai itu. Namun ia harus meyakinkan dirinya bahwa saat ini yang menyentuhnya adalah orang lain.
laki-laki lain yang sudah sah menjadi suaminya. Melihat Dena begitu menikmati sentuhannya, Edgar semakin tak terkendali. Ia sudah menginginkan wanita itu sejak lama, bahkan percintaan mereka dahulu selalu menjadi imajinasinya setiap malam. Edgar begitu memuja tubuh istrinya yang seputih porselen itu, kemudian ia memutarnya hingga kini wanita itu berhadapan dengannya. Nampak semburat kemerahan di wajah Dena, hanya dengan sentuhan Edgar yang tak seberapa membuatnya begitu terbuai. Dia wanita normal, di balik sikap dinginnya itu ia juga membutuhkan belayan seorang laki-laki. Katakanlah dirinya memang munafik, tapi ia juga ingin menikmati setiap sentuhan dari laki-laki yang kini sudah sah menjadi suaminya itu meskipun ia tidak mencintainya sekalipun. Kemudian Edgar membawa istrinya itu ke atas ranjangnya lalu mengungkungnya dan memulai pergumulannya malam itu untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. "I love you," ucap Edgar seraya mencium istrinya itu saat mendapatkan pelepasannya yang kesekian kalinya. Keesokan harinya, brak. Edgar dan Dena langsung terbangun saat mendengar pintu kamar hotelnya dibuka dengan kasar. Dena langsung menutup tubuh polosnya dengan selimut saat melihat keluarga Brian dan juga keluarga Winata sudah berada di dalam kamarnya. "Sialan apa yang sedang kalian lakukan?" Pekik Sarah menatap tak percaya Edgar dan Dena yang nampak tidur dalam ranjang yang sama dan tanpa busana. Malam itu setelah memastikan suaminya tidur karena kelelahan bercinta dengannya, Dena nampak mengambil ponselnya lalu mengirim beberapa foto pernikahannya ke media online. Meskipun suaminya itu bukan public figure tapi Edgar adalah seorang pengusaha sukses dan ia yakin berita pernikahannya akan menjadi topik utama berita bisnis esok pagi. Setelah itu ia melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, mengguyur tubuhnya dari sisa-sisa percintaannya dengan laki-laki itu. Dena nampak memperhatikan banyak sekali tanda merah di tubuhnya. Edgar begitu memujanya tanpa rasa jijik dengan bekas-bekas luka di tubuhnya. Tubuhnya yang seputih susu membuat bekas-bekas luka di tubuhnya semakin terukir jelas, menunjukkan bagaimana kejinya ia dulu disiksa. Setelah mengeringkan tubuhnya ia kembali naik ke atas ranjangnya, memejamkan matanya berharap malam cepat berlalu. Keesokan harinya, "Duh, anak mama cantik banget," puji Nyonya Sita saat baru masuk ke dalam kamar putrinya. "Harus cantik dong ma, ini akan menjadi hari spesialku bersama Edgar," sahut Sarah dengan rona bahagia. Siang ini adalah hari pertunangannya sekaligus pernikahan Sarah dan Edgar. Sedari pagi ia sudah bersiap-siap untuk menyambut hari bahagianya tersebut. Tak berapa lama kemudian terdengar teriakan Tuan Winata dari luar hingga membuat Sarah dan ibunya segera berlalu keluar dari kamar untuk melihatnya. "Ada apa ini, Pak?" Nyonya Sita buru-buru menuruni anak tangga saat suaminya itu membanting sebuah surat kabar ke atas lantai. Wanita parubaya itu langsung memungutnya lalu melihatnya, matanya nampak terbelalak saat melihat sebuah foto pernikahan Edgar dan juga Dena ada di sana. "Apa itu, Ma?" Sarah nampak mengambil surat kabar dari tangan ibunya saat wanita itu tak menjawabnya. "Ini..." Sarah menjatuhkan surat kabar tersebut. "Ini bercanda kan, Pak?" ucapnya tak percaya. "Papa tidak tahu nak, tapi lebih baik kita segera cek di hotel di mana semalam mereka melakukan pernikahan itu," sahut Tuan Winata menahan emosi. "Ini tidak mungkin Pak, berita ini pasti bohong. Kak Dena tidak mungkin merebut milikku," pekik Sarah sembari menangis. "Tenanglah sayang, belum tentu juga berita ini benar. Siapa tahu ini cuma editan," bujuk Nyonya Sita menenangkan putrinya tersebut. Sementara itu King yang sedang berada di kediaman Mia juga nampak murka saat membaca surat kabar pagi itu. "Jangan bilang kamu tidak mengetahui hal ini," hardiknya pada Juno. Setelah membaca surat kabar itu, ia segera menghubungi Juno, karena ponsel putranya tidak bisa dihubungi. "Maaf, Tuan," sahut Juno dari ujung telepon. "Ceka, apa kamu sudah mulai mengkhianatiku?" hardik King dengan geram. "Maaf Tuan, saya hanya mengikuti perintah Anda agar selalu mematuhi apapun perintah Tuan Edgar," sahut Juno beralasan.
Tapi tidak semua juga, astaga kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Tegur King semakin geram. Ini pasti karena pengaruh wanita itu, Edgar laki-laki yang baik, tidak pernah macam-macam dan sangat bertanggung jawab. Wanita itu benar-benar membawa pengaruh buruk pada Edgar. Lanjutnya lagi mengingat bagaimana sikap Dena yang sulit diatur. Tapi tuan sebenarnya mereka. Sudahlah Jun, berhenti kamu membela Edgar, sekarang beritahu di mana mereka menginap. Setelah King menyuruh asistennya itu untuk diam. Baik tuan, mereka sedang berada di Hotel XX. Sahut Juno. Sesampainya di hotel, King melihat Tuan Winata dan keluarganya sudah berada di sana, nampak Sera sedang menangis di pelukan ibunya. Harusnya ini hari bahagia untuknya, karena beberapa jam lagi wanita itu akan melangsungkan pernikahannya bersama putranya. Putri segera menghampiri Sera untuk menenangkan calon menantunya tersebut. Sabar ya sayang, semoga ini hanya berita bohong, tante tahu bagaimana sifat Edgar, dia tidak akan mungkin tega menyakitimu. Ucapnya menenangkan seraya memeluk Sera. Aku sangat mencintai Edgar, tante. Lirih Sera di tengah isakannya. Apa kamu bisa menjelaskan ini semua? Tegas Tuan Winata geram saat King menyamperinya. Saya juga baru tahu dari surat kabar pagi ini. Sahut King. Anak kamu benar-benar sukses membuat keluarga kami malu. Sinis Tuan Winata. King nampak mendesah kasar, kemudian ia mengajak sang istri menuju resepsionis yang sudah ada Juno menunggu di sana. Tuan, ini kunci cadangan kamar Tuan Edgar. Juno nampak menyerahkan keycard pada King. Maafkan saya Tuan. Juno nampak menghela napasnya dengan berat, kemudian ia melangkahkan kakinya menyusul tuan besarnya tersebut. Sesampainya di depan kamar Edgar, King langsung membuka pintu tersebut dengan kasar. Ia masih berharap semoga berita di surat kabar tersebut tidak benar. Ia juga masih berharap rencana pernikahan Edgar dan juga Sera tetap berjalan dengan lancar siang ini. Berak. Setelah membuka pintu dengan kasar, King langsung masuk ke dalam kamar hotel tersebut bersama dengan keluarga Winata. Meski lampu kamar tersebut nampak temaram, tapi mereka bisa melihat dua orang sedang tertidur pulas dengan saling berpelukan di atas ranjangnya. Kemudian putri segera menyalakan lampunya hingga membuat sepasang pengantin baru itu langsung terbangun. Sialan, apa yang sedang kalian lakukan? Pekik Sera tiba-tiba saat menatap tak percaya Edgar dan Dena yang nampak tidur dalam ranjang yang sama dan tanpa busana, hanya selimut yang menutupi sebagian tubuh polos mereka. Bahkan kamar tersebut terlihat seperti kapal pecah, spray yang berantakan, bantal berserakan di mana-mana dan juga sebuah gaun pengantin serta pakaian dalam mereka berceceran begitu saja di atas lantai menggambarkan bagaimana panasnya percintaan mereka tadi malam. Edgar nampak terkejut, kemudian ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ada apa kalian semua kesini? Ucapnya tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Dasar anak kurang ajar. Bentak King seraya mendekat ke arahnya. Pelak. King langsung melayangkan pukulannya di rahang putranya tersebut hingga membuat Dena terpekik. Sayang, kamu baik-baik saja. Ucap Dena khawatir, ia langsung mengusap lembut rahang Edgar. Edgar yang melihat wajah khawatir istrinya untuk pertama kalinya, ia langsung menggenggam tangan wanita itu yang masih berada di rahangnya kemudian ia mengecupnya dengan sayang. Aku baik-baik saja, sayang. Sahutnya dengan lembut. Sera nampak sangat geram, berbulan-bulan ia menjalin hubungan dengan Edgar namun laki-laki itu tak pernah memperlakukan dirinya selembut itu. Dena, apa yang sudah kamu lakukan dengan calon suami adik kamu sendiri? Hardik Tuan Winata, ia ingin mendekati Dena namun Edgar langsung pasang badan untuk melindunginya. Pa, Om. Kami saling mencintai dan sudah sewajarnya kami bersama. Tegas Edgar. Lalu kamu anggap apa anak saya, Bentak Tuan Winata murka. Bukannya Dena juga anaknya Om, jadi apa bedanya saya menikahi Sera atau Dena? Sahut Edgar. Edgar, sejak kapan Papa mendidikmu menjadi pembangkang seperti ini? Apa jangan-jangan dia yang sudah memengaruhimu? Hardik King. Bagaimanapun keadaan Dena, saya tetap mencintainya, Pak.
Kami sudah sah menjadi suami istri sekarang. Tegas Edgar seraya menunjukkan 2 buah buku pernikahan mereka. Kak Dena, kenapa kamu tega melakukan ini semua padaku? Teriak Sarah saat melihat buku pernikahan tersebut. Wanita dengan pakaian pengantin itu terlihat sangat berantakan dan frustrasi. Sedangkan Dena nampak tersenyum sinis menatap saudara tirinya itu, tak ada belas kasihan di wajahnya, bahkan kini ia tersenyum puas melihat kehancuran wanita itu. Ini baru awal, Sir, karena kedepannya kamu akan banyak mendapatkan kejutan hingga membuatmu enggan untuk hidup. Dena nampak memeluk suaminya dengan erat. Aku takut. Lirihnya seakan dirinya wanita yang paling terzolimi. Dena akan bersikap lemah di depan suaminya agar laki-laki itu semakin membelanya, dan di belakang laki-laki itu jangan harap ia akan memberi ampun pada mereka.